Halo Sobat Mesra, selamat datang di channel YouTube Yamaha Mesra. Dan untuk video kali ini kita mau membahas salah satu motor yang menarik dari Yamaha. Motor apa itu? Oke, tahan dulu. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like dulu video ini, kemudian komen dan subscribe channelnya, serta share video ini ke teman-teman kamu agar mendapatkan informasi yang menarik dari Yamaha Mesra. Oke? Nah, nggak sabar motornya apa? Inilah dia motornya. Nah, sudah lihat kan bagaimana tadi bentuk motornya ya. Sekilas saja lihat itu sangat keren ya. Ini adalah Yamaha All New Aeros 155 Connected WGP atau World Grand Prix 60 Anniversary. Wah, namanya panjang kali. Sumpah, itu namanya panjang dan itu aku harus belajar berapa kali untuk menghafal namanya aja. Apa yang membedakan Aeros ini dengan Aeros yang lain? Ya adalah liverynya. Jadi livery dari Aeros ini adalah untuk memperingati 60 tahun Yamaha di World Grand Prix. Ya, yang artinya Yamaha ini sudah berkecimpung di dunia World Grand Prix dari tahun 1961 dan sekarang tahun 2021 genaplah 60 tahun, makanya muncullah Yamaha dengan livery khusus seperti ini. Nah, konon katanya motor ini tidak hanya Aeros saja yang memakai livery ini. Ada juga yang Yamaha MS King dan ada juga MS King 155 tapi tidak ada di Indonesia. Tapi yang di Indonesia cuma ada Aeros dengan MS King 150. Oke. Nah, nanti kita akan membahas apa yang berbeda dari motor ini dengan Aeros yang lainnya. Oke. Nah, kita bahas dulu dari bagian depannya. Yuk mendekat dulu. Dari bentuknya secara keseluruhan ini memakai livery Kenny Roberts Senior saat di World Grand Prix tahun 80-an ya. Ya, kalau waktunya mungkin saya kurang tahu pasti, tapi di tahun 80-an ya. Dengan list merah yang legendaris dari Yamaha ini menyambung ke sisi sampingnya ya. Samping sini hingga ke belakang. Jadi modelan list merah ini itu salah satu yang ikonik dari Yamaha. Oke. Nah, berikutnya kita bisa melihat di sini kalau ada list kuning ya. List kuning ini menandakan dulu kalau misalnya saat itu Kenny Roberts Senior memakai nomor di depannya itu berwarna kuning latarnya. Jadi dipakailah aksen warna kuning pada bagian depan ini. Dan ini ada list-listannya ya, list-list hitam ada di sini. Oke, list hitam. Jadi semakin mempertajam ya desain motor ini, bentuk tegas dari motor ini. Ditambah lagi dengan fairing ya, yang semakin nambah kesan gagah dari motor ini. Oke. Nah, ada lagi yang spesial. Coba sini mendekat dulu. Pertama, yuk dekat sini dulu yuk. Kita lihat dari sini kalau misalnya logo Yamaha-nya itu berbeda daripada motor Yamaha lainnya yang mana dia memakai emblem berwarna emas. Oke. Yang lain kan biasanya pakai warna putih, tapi ini dia memakai yang warna emas. Ada lagi. Ini ada juga dia emblem dari 60 World GP Yamaha World GP 60 Anniversary, maaf jadi salah. Dan ini dia memiliki desain yang timbul begitu ya. Dan bisa dibilang ini yang salah satu yang membuat Yamaha Aeros kali ini tuh tampak semakin spesial. Ini sangat langka loh kayaknya ya. Dan ini edisi khusus, jadi ya
ini salah satu bisa dibilang aksesoris yang sangat sulit dijaga ya di motor ini. Karena tahulah orang Indonesia kan suka jahil ya, mencuri-curi beginian gitu. Tapi ya, ini salah satu signature dari motor Yamaha All New Aeros WGP kali ini. Nah, berikutnya, yuk kita turun lagi ke bawah. Di sini ada juga tulisan World GP 60 Anniversary. Jadi ya, ini stiker, tapi ya ini kan stiker asli, jadi tetap mempunyai apa namanya desain yang sporty ya. Ada juga emblemnya yang emas juga ya, sama seperti yang di atas tadi itu warna emas, dan ini juga memakai warna emas, berbeda dari warna-warna lainnya. Nah, untuk varian All New Aeros kali ini dia adalah versi tertingginya, dia memakai connected ABS. Terbukti dari sini ada stiker ABS-nya di sini. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian sampingnya dulu. Nah, untuk dari bagian samping ya, kita bisa melihat masih ada yang sama seperti di sebelah kanan. Kalau logo emblem Yamaha berwarna emas ini dan stripping merah, putih, hitam beserta dengan tulisan World GP 60 Anniversary itu memanjang dari depan ya di body fairing motor hingga ke belakang sini. Jadi kalau misalnya ini dia satu garis sih sebenarnya, walaupun di posisi yang berbeda gitu. Dan dia memang bentukannya itu dari bawah ke atas gitu ya. Jadi kayak semacam menukik gitu dia. Nah, ini ada juga dia logo Aerox-nya ya, seperti biasa logo Aerox, dan di sini kita bisa melihat kalau motor ini dilengkapi dengan variable valve actuation atau VVA yang disematkan sama motor ini agar tarikannya itu lebih bertenaga ya, dan putarannya merata di putaran bawah dan putaran atas. Untuk di bagian belakang itu nggak jauh berbeda dengan Aerox yang lainnya, Aerox yang non World GP ya, masih ditematkan dengan emblem berwarna emas di sini. Ayo bisa lihat sini dulu. Nah, dia emblem yang berwarna emas di sini. Oke. Dan lampunya juga ya sama seperti lampu Aerox yang pada umumnya ya. Dan di bagian belakangnya kita turun ke bawah ke bagian kaki-kakinya. Bagian kaki-kakinya masih sama seperti yang sebelumnya. Dia memakai shock tabung dengan tabung berwarna emas ya. Dan ini juga yang spesial, yang mana motor ini memakai velg berwarna emas. Artinya banyak aksen-aksen emas di motor ini ya. Di belakang emas dan di depannya emas. Jadi ya velg yang dipakai sama motor World GP 60 Anniversary ini memakai velg berwarna emas, emblem berwarna emas. Artinya kesan sporty dan mewah motor ini itu sangat terasa. Oke. Nah, begitulah dia kalau bentuknya yang berbeda dari Yamaha Aerox, All New Aerox yang lainnya ya. Motor ini mempunyai livery khusus dan ini adalah motor yang varian tertinggi dari All New Aerox. Ada yang hampir kelupaan nih ya. Kalau misalnya jok ini juga sama seperti pada varian All New Aerox yang lainnya, tapi tetap memiliki kesan yang sangat sporty ya. Dimana di sini kita ada jahitan-jahitan asli ya. Jok kulit dengan jahitan asli sampai ke sini, dan ada juga logo Aerox di sini. Coba lihat sini yuk. Nah, ada logo Aerox di sini dan bisa dirasakan kalau misalnya di sini ada namanya kayak semacam apa ya, bantalan berlebih dari sini. Jadi kesan sporty dari jok Aerox ini semakin terasa. Ditambah lagi garis seperti ini yang membuat Aerox ini semakin sporty. Oke, nah sekarang kita kembali ke bagian perstangan ya, atau bagian klasternya. Yuk. Nah, untuk bagian klasternya bisa dilihat di sini kalau masih ada emblem Yamaha berwarna emas. Di mana dia? Di sini dia. Nah, dia itu sangat kecil ya. Dan dia di dalam speedometer dan dia itu berwarna emas. Artinya seluruh emblem Yamaha pada motor Aerox WGP kali ini itu berwarna emas. Nah, sekarang kita mau melihat dulu ya, kalau misalnya motor ini adalah versi tertinggi dari All New Aerox, yang mana dia sudah memakai apa namanya SKS ya, Smart Case System. Inilah dia bentuknya knob gini. Ini yang full untuk bagian pembuka tangki, yang ini adalah untuk membuka bagian jok. Sekarang kita nyalakan dulu motornya. Nah, beginilah dia bentuk speedometer dari All New Aerox ya.
seperti yang sudah pernah kita bahas di video-video berikutnya, ya tonton di video yang Mas Raya, karena kita pernah bahas mengenai speedometer Aerox. Dan beginilah dia speedometernya. Warnanya sama seperti yang biasanya, dan ini ada menyala indikator ABS-nya, ya. Dan ini di bawah ini bagian indikator bensin, ya. Dan atas itu ada bagian jam, kiri kanan itu tentang RPM-nya, dan di sini itu ada odometer. Jadi ya, kalau masalah instrument cluster di sini itu semuanya hampir sama aja dengan varian All New Aerox yang lainnya. Nah, motor All New Aerox WGP kali ini juga sama dengan motor-motor lainnya, yaitu dilengkapi dengan namanya electric power socket. Di manakah electric power socketnya? Dia ada di bagian sini. Nah, dia tertutup dan ada ruang di sana. Dan sini ada seperti soketnya di sini sebesar 12 volt, ya. Jadi kamu bisa mengisi daya baterai handphone saat sedang di perjalanan dan bisa ditutup dengan ini. Pastinya motor ini semakin aman ketika kamu membawa handphone dan letak di sini. Oke. Aerox adalah motor Yamaha yang tergabung dalam keluarga Maxxi. Dan namanya keluarga Maxxi umumnya memiliki bagasi yang luas. Nah, ini dia bagasinya. Kita tekan dulu dari bagian chrome tadi, yang bagian seat. Oke. Kemudian kita buka, dan inilah dia bagasinya. Walaupun sporty, ya, motor ini tetap fungsional dengan memiliki bagasi yang besar sebesar 25 liter. Jadi kamu bisa menaruh helm full face di sini dan beserta barang-barang lainnya seperti jas, ya, seperti sarung tangan dan perlengkapan lainnya bisa kamu bawa lah, gitu. Oke, itu dia bagasinya, dan dipindah ke bagian lainnya. Nah, Yamaha selalu mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru, ya, untuk motornya. Dan di kali ini untuk bagian Maxxi Connected, ya, seperti All New NMAX, seperti All New Aerox yang sudah connected, itu bisa dihubungkan melalui handphone kamu dengan aplikasi Y Connect. Jadi buat kamu yang sudah memiliki motor All New NMAX dan All New Aerox yang sudah connected, silakan download langsung aplikasinya di Google Play Store, ya, dan langsung rasakan manfaatnya dari aplikasi Y Connect. Nah, di Y Connect kita bisa mengetahui bagaimana konsumsi bahan bakar dari motor ini, ya, terus jarak tempuh yang sudah kita lalui, kemudian ada kerusakan-kerusakan, itu bisa kamu tahu dari handphone kamu ini. Jadi ada pemberitahuan-pemberitahuan yang menarik ketika kamu menggunakan Y Connect. Ada lagi yang lebih menarik, ya, adalah ketika kamu sedang berkendara dan handphone kamu terhubung dengan Y Connect, artinya terhubung dengan motor ini juga. Ketika kamu berkendara, kamu akan menerima pesan atau notifikasi melalui speedometer, ya. Ketika ada yang memanggil juga bisa diketahui melalui speedometer. Jadi ketika notifikasinya menyala, kamu bisa minggir sebentar, lalu bisa membalas pesan atau mengangkat telepon. Banyak informasi yang menarik yang bisa kamu dapatkan ketika menggunakan aplikasi Y Connect, ya. Yang terakhir adalah kamu bisa mengetahui di mana letak posisi motor kamu ketika terhubung dengan Y Connect. Jadi kamu bisa tahu ketika kamu lupa di parkiran, ya kan, kamu lagi di mall, parkirannya banyak motor, kamu bisa tahu motornya letaknya di mana. Jadi nggak usah takut lagi karena ada aplikasi Y Connect. Nah, ini yang paling menarik yang terakhir dari All New Aerox kali ini, bagian mesinnya. Nah, mesin All New Aerox ini adalah salah satu mesin yang cukup bertenaga di kelasnya, yang mana motor ini memiliki daya maksimum 11,3 kW pada 8.000 RPM dan memiliki torsi yang gede juga, yaitu 13,9 Nm di RPM 6.500. Dengan bobot yang tidak terlalu berat, ya, motor ini memiliki power weight ratio yang paling baik di kelasnya. Artinya ketika kamu sedang berakselerasi atau bermanuver di jalanan, motor ini sangat nyaman digunakan karena bodi yang enteng dan mesin yang bertenaga. Dilengkapi dengan variable valve actuation, yang artinya putaran bawah dengan putaran atas itu tetap terisi tenaganya. Oke, untuk informasi lengkap mengenai motor ini, ya, seputar harga dan lain-lain, itu kamu bisa kunjungi di website kita alphascorpi.co.id seperti yang ada di bawah ini. Oke, itu aja video kita kali ini.
Jangan lupa tonton video channel YouTube Yamaha Mesra lainnya. Sampai jumpa dan dadah.